Usia kehamilan menginjak bulan kelima, tiba-tiba saja Ashanti jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Mengaku karena kelelahan, Ashanti akhirnya harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit justru di bulan Ramadan. Ia sempat mengalami demam hingga 39 derajat Celcius selama 2 hari. Dan Anang sangat khawatir mengira penyakit radang selaput otak atau meningitis yang dulu pernah menyerang Ashanti kembali datang menyerang istrinya itu. Ketakutan Anang akhirnya tidak terbukti lantaran diagnosa dokter menyatakan Ashanti hanya menderita tipes dan gangguan pernafasan. Maka inilah Ashanti yang masih terbaring di rumah sakit saat ditemui secara khusus oleh tim intens kemarin. Memang nggak boleh, walaupun itu kalau misalnya pakai juga bilang nggak boleh. Nggak boleh perhatiin itu. Kenapa nggak mau bareng-bareng sama orang besarnya? Bisa, kalau nggak kamu boleh. Bersyukur. Ini biar ini beda-beda. Karena penyakitnya sih sebenarnya bukan yang ada hubungan sama kandungannya, memang penyakitnya kena gejala tipes sama infeksi saluran pernafasan. Jadi nggak ada hubungan sama baby. Jadi waktu itu aku habis pulang dari Bali, udah batuk flu, udah lama banget sebenarnya. Kemarin tiba-tiba keringat dingin kenapa gitu kan, padahal aku hamil ini udah percaya diri banget gitu, saya alhamdulillah hamilnya lancar gitu. Terus pas udah demam 39, kayaknya kalau didiemin takutnya demam gak bagus buat bayinya. Akhirnya ya udah masalah mutusin untuk bawa ke rumah sakit gitu supaya lebih di observasi lagi. Yang ditakutin sama Mas Anang kan dulu pernah kena yang sakit kepala yang radang-radang itu. Kemarin waktu radang selaput otak itu juga si Arfi ku tingginya kayak gini, makanya sakit kemarin kepalanya. Tapi ternyata kata dokter ini nggak ada, insya Allah nggak ke arah sana sih. Ini sampai lemes, aku bener-bener lemes, yang bener-bener lemes tuh baru ini karena mandi aja nggak bisa, udah 5 hari nggak bisa mandi, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan ya udah akhirnya dirawat. Sekarang udah hari keempat, besok insya Allah bisa. Tadi infusnya baru dicopot. Udah antibiotiknya udah selesai. Aku juga itu kenapa agak lama kata dokter, karena pemberian antibiotik juga nggak bisa yang terlalu, kalau aku nggak hamil mungkin kelarnya cepet ya gitu, tapi karena hamil dikasih dosis paling rendah banget, tapi harus dimatiin karena kalau aku nggak minum obat sama sekali ternyata kayak gini. Jatuh sakitnya Ashanti saat hamil calon buah hati keduanya ini membuat Anang memberikan perhatian ekstra. Sambil membawa pekerjaannya ke kamar rumah sakit, ia selalu berada di samping Ashanti dan tak membiarkan istrinya sendirian di rumah sakit. Perhatian juga diberikan Aurel dan Azriel yang memilih menginap di rumah sakit menemani Anang dan Ashanti. Lantas bagaimana dengan Arsy? Benarkah Arsy tak ikut menemani bundanya di rumah sakit? Sholat jomblo. Ini sih udah dapat pacar. Iyalah, alhamdulillah punya suami sama anak-anak. Kan Mas Anang pas ke rumah sakitnya pas weekend. Ini Mas Anang masih bisa nemenin anak-anak juga. Cuma Arsy kan nggak boleh sama dokter. Paling main sebentar, habis itu nggak boleh terlalu lama di rumah sakit dan takutnya nular batuk sama flu-nya juga. Jadi nggak boleh terlalu lama diizinin untuk sama aku. Ya dia suami yang luar biasa banget sih, maksudnya dia anak-anakku tuh ya nemenin, nggak mau aku kesepian juga, nggak. Ya cuma ada satu anak yang misah sendiri kan juga sedih juga, pengennya pulang ya, karena gimana pun nggak lihat Arsy itu kita rasanya kakak-kakaknya si Jill apalagi yang Arsy mana sih gitu pengen. Mereka nemenin sambil kerja, yang Aurel sambil handphonean. Sholatnya rajin sekarang Aurel Jill. Alhamdulillah sama bulan puasa. Semoga seterusnya ya Kak. Amin. Yang kita harus dijagain. Kasihan kalau enggak sendirian, takut deh. Ya
mungkin ya kelelahan ya. Mungkin setelah peristiwa ini dia harus lebih banyak istirahat dulu. Gak boleh ada kegiatan yang terlalu berat. Kembali harus terbaring di rumah sakit saat hamil sebenarnya berawal dari ketakutan Ashanti meminum obat. Ia takut obat-obatan yang ia konsumsi mempengaruhi janin dalam kandungannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Karena tak meminum obat dan mengabaikan resep dokter, membuat sakitnya kian parah hingga harus dirawat. Setelah menjalani perawatan, hari ini Ashanti akan memeriksakan kondisi kandungannya dan diperbolehkan pulang jika ia dan calon bayinya dinyatakan sehat. Menjaga ya itu saking menjaganya. Jadi batuk flu nggak mau diminumin obat kan, karena kan semua ibu dan orang tua yang hamil pasti nggak mau melakukan hal-hal yang takut anaknya kenapa-napa gitu. Saking menjaganya itu sampai akhirnya berkepanjangan sampai begini gitu. Aku di infus kan takut banget, apalagi lagi hamil. Nggak pengaruh ke kandungan. Ya mudah-mudahan sampai nanti malam nggak ada Pak. Besok pagi rencananya baru dicek kandungannya. Terima kasih buat Intens yang udah nengokin sebuah buah. Semoga buahnya bermanfaat, bisa dimakan biar makin sehat. Terima kasih doanya ya. Berbeda dengan Ashanti yang sedang mengalami gangguan kesehatan, maka inilah keceriaan di acara buka bersama para pemain sinetron anak jalanan dengan fans dan anak yatim. Seperti apa keseruan mereka? Benarkah di acara itu, Cut Meyriska tengah dekat dengan salah satu pemain yang baru saja bergabung di anak jalanan, yakni Omar Daniel? Simak hanya di Intens di segmen selanjutnya.